Oke, Ibu mulai materi pertemuan ke-13. Kita sudah masuk ke pertemuan 13 ya. Nah, ini Ibu harus cepat menjelaskan karena ada waktu cuma 40 menit saja lah. Ya, silahkan yang mau off cam karena masih di kantor karena ada kerjaan, ya silahkan sih ya. Nah, kita akan pada pertemuan hari ini itu saya akan membahas tentang etika dalam teknologi informasi ya. Minggu lalu saya sudah membahas tentang kualitas informasi ya seperti hoax, terus tentang media sosial juga. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana caranya beretika menggunakan teknologi informasi. Oke. Nah, dasar etika dan moral dulu ya. Dasar etika dan moral. Kita harus paham dulu tuh etika tuh apa, moral tuh apa. Nah, teknologi informasi dan komunikasi berorientasi pada perangkatnya yaitu komputer sebagai hardware serta perkembangan softwarenya sebagai perangkat lunak ya. Perangkat lunak merupakan bagian dari kekayaan yang berasal dari pemikiran dan budidaya manusia tuh. Perangkat lunak itu merupakan bagian dari buah kekayaan dan pemikiran manusia. Jadi maksudnya itu apa? Kayak misalnya ada orang yang berhasil menciptakan aplikasi Gojek. Itu merupakan kekayaan ya, bisa dibilang itu hasil dari ide, hasil dari buah pikiran orang. Sehingga bisa menghasilkan sebuah aplikasi ya, yang tentunya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, di dalam teknologi informasi, perangkat lunak atau program komputer ini itu lebih dihargai dari produk lainnya ya. Dalam teknologi informasi ini, aplikasi-aplikasi yang dihasilkan sama developer-developer itu tuh lebih dihargai ketimbang dari produk lainnya. Nah, ini ada di layar bisa kalian lihat. Ini adalah gambar lingkup dalam teknologi informasi ya. Pertama itu ada teknologi komputer itu sebagai perangkat keras atau hardware, kemudian ada program aplikasi itu sebagai perangkat lunak atau software ya. Nah, ini dia bagiannya lingkup dalam TI ini. Oke, itu gambar lingkupnya. Kemudian, nah di dalam dunia teknologi informasi, masalah yang berhubungan dengan etika dan hukum itu akan bermunculan, udah pasti itu. Mulai dari penipuan katanya ya, ada orang nipu, terus ada melanggar, terus pembobolan informasi rahasia, persaingan curang, sampai kejahatan yang sifatnya pidana itu sudah sering terjadi tanpa dapat diselesaikan secara memuaskan melalui hukum dan prosedur penyidikan yang ada pada saat ini. Nah, mengingat kurangnya landasan hukum yang dapat diterapkan untuk perbuatan hukum yang spesifik tersebut, seperti pembuktian dan alat bukti, agak kurang ya dibilang ya gitu ya. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka terdapat dua jenis peraturan, yaitu peraturan tidak tertulis berupa norma yang berlaku dan peraturan tertulis berupa perundang-undangan yang secara resmi disahkan oleh suatu lembaga yang berwenang. Nah, jadi sudah pasti kalau orang yang berhubungan sama teknologi informasi pasti muncul ya masalah-masalah kayak penipuan, kemudian pembobolan informasi rahasia ya, persaingan curang gitu, sampai kejahatan yang sifatnya pidana. Nah, di sini ada istilahnya netiquette ya, dari singkatan dari network etiquette, etiquette atau internet etiquette, yaitu etika yang tidak tertulis di dalam menggunakan internet seperti menggunakan mailing list ya, email, forum, blog dan lain-lain di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Sebenarnya netiquette ini adalah hal yang umum dan biasa. Norma yang berlaku sebenarnya tidak ada kepastian secara hukum gitu. Iya, dia soalnya nggak tertulis ya. Jadi kan nggak pasti. Biasanya kalau aturan atau norma-norma yang sifatnya tidak tertulis, yang tertulis saja kadang orang bisa melanggar gitu. Apalagi yang sifatnya nggak tertulis ya. Biasanya agak susah mengikat gitu ya. Nah, di sini norma yang berlaku ini sebenarnya tidak ada kepastian secara hukum ya, namun masyarakatlah yang dapat menilai apakah perilaku seseorang sesuai dengan norma atau tidak. Sedangkan undang-undang jelas mengatur apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan. Nah, namun dalam TIK ya, peraturan yang berlaku berupa etika dan moral dan terdapat pula hukum dan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu dalam TIK. Sekarang kita membahas tentang definisi dari etika dulu. Etika itu secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani. Etos ya, dari kata etos dia. Yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan.
Ini menurut Rahayu dalam bukunya gitu ya, atau dalam publikasinya pada tahun 2015. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos. Dan dalam bentuk jamaknya itu mores, yang berarti juga adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik untuk menghindari hal-hal atau tindakan yang buruk. Nah, itu definisi etika secara etimologi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI ya. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual atau HAKI, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku adalah Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Nah, itu yang berlaku ya. Yang disahkan tanggal 29 Juli 2003. Peraturan hak cipta di Indonesia sebelum Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 itu berlaku adalah sebagai berikut. Ini diatur ya, hak kekayaan atas intelektual. Itu maksudnya apa sih? Mungkin ada yang belum tahu kekayaan intelektual itu seperti apa. Misalnya, kayak itu tadi, Gojek, aplikasi Gojek. Itu pasti ada hakinya, dia ada hukumnya ya. Dia punya sertifikat itu pasti. Orang-orang yang, ya developernya lah yang buat aplikasi Gojek ini. Apalagi misalnya orang menemukan apa gitu. Itu pasti ada hukum yang mengatur. Nah, undang-undang yang mengatur. Nah, undang-undang itu disebut dengan haki ya, undang-undang haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, di sini undang-undangnya ini dia meliputi tiga hal ya. Pertama ada Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2001 itu tentang hak paten. Kemudian Undang-Undang nomor RI nomor 15 tahun 2001 itu tentang merek ya. 19 tahun 2002 baru tentang hak cipta atau haki. Hak cipta misalnya apa? Produk hak cipta ya. Misalnya kayak lagu-lagu ya, lagu-lagu gitu. Biasanya musisi-musisi itu pasti punya hak cipta. Jadi dia diatur dari tiga ini ya. Nah, fungsinya apa sih hak cipta itu? Hak cipta itu mempunyai fungsi tertentu bagi pemiliknya. Nah, menurut pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta, fungsi hak cipta dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, hak cipta itu merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pengarang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah satu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dia bebas gitu loh. Dia yang menciptakan ya dia bebas memperbanyak terus memperdagangkannya lagi itu haknya dia gitu loh. Nah, pencipta dan yang kedua ya, pencipta dan atau pengarang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Jadi kalau misalnya ada orang gitu ya, contohnya nih yang paling sering terjadi itu adalah proses meremake film ya, film-film. Biasanya kayak kita di Indonesia itu sudah yang saya lihat itu sudah ada beberapa film yang memang diadaptasi dari luar negeri. Contohnya ada film Korea ya. Yang baru-baru ini ada yang saya tahu itu yang diadaptasi itu ada film Korea gitu yang judulnya Miracle in Number Seven ya itu film Korea. Nah, Indonesia itu meremake itu gitu dengan judul yang sama ya Miracle in Number Seven. Tentunya dia membeli hak cipta orang itu atau dia harus izin dulu tuh sama si pencipta filmnya ini gitu, si sutradaranya dan produsernya gitu. Jadi nggak sembarangan gitu kan, nggak sembarangan dia, oh ada film bagus kita buat aja yang sama kayak gini gitu, tinggal bedain judulnya aja gitu ya. Nah itu nggak boleh, itu tidak boleh seperti itu sama aja sudah masuk ke kasus plagiat ya, dan bisa kena tuntutan ya, kena tuntutan karena kan ada undang-undang tadi itu tadi ya, ada undang-undang hak cipta itu tadi. Jadi semua hak cipta itu ada undang-undangnya. Jadi orang itu kalau mau meremake, membuat ulang gitu ya, misalnya ada lagu mau di remake ulang lagunya yang awalnya Indonesia dijadiin Inggris itu harus izin dulu sama si yang buat itu gitu. Itu ada hukumnya soalnya. Itu fungsinya ya. Jadi fungsinya dia melindungi nih hasil karya orang ini biar nggak orang sembarangan ngejiplak, nggak sembarangan dia menjiplak terus mendapatkan keuntungan dari hasil jiplaannya itu nggak boleh. Kalau untuk menjiplak tapi untuk mungkin untuk tugas kuliah gitu it's okay lah ya. Misalnya dia disuruh bikin tugas video gitu, bikin video vlog jalan-jalan kemana. Terus dia pakai latar musiknya gitu atau background musiknya dia itu pakai lagunya Taylor Swift misalnya atau lagunya Maroon 5 di upload di YouTube ya videonya itu dan ya itu nggak masalah
selama itu kan hanya untuk kepentingan tugas kuliah ya. Tapi kalau sudah sifatnya dia pakai hasil karya orang itu, misalnya pakai lagunya Taylor Swift atau Maroon 5 untuk mendapatkan duit dari sana atau dapatkan cuan dari sana, itu ya nggak boleh. Jadi pasti kena copyright nanti. YouTube pasti diawasi dengan copyright ini. Jadi nggak sembarangan orang bisa pakai hasil karya orang. Kalau untuk kepentingan mencari cuan gitu nggak boleh sembarangan ya. Itu fungsinya. Jadi diatur di sana. Kemudian ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, atau Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya. Nah, baik transaksi ya maupun pemanfaatan informasinya. Undang-undang ini merupakan cyber law di Indonesia yang pertama memberikan aturan penggunaan transaksi elektronika dan informasi elektronik. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum hak cipta elektronik. Yang ketiga, memberikan perlindungan dari berbagai macam cyber crime. Itu Undang-Undang ITE, diatur oleh Undang-Undang ITE ya. Nah, apa saja sih perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang ITE? Jadi ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Ini ada beberapa pasalnya ya, kalau kalian lihat di sini. Pertama itu pasal 27. Perbuatan yang dilarang itu apa ya? Ini, konten ilegal berupa konten asusila, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan itu nggak boleh masuk ke Undang-Undang ITE dia. Pasal 28 itu penyebaran berita bohong dan sara. Pasal 29 mengancam dan menakut-nakuti. Pasal 30 mengakses komputer orang lain dan meretas keamanannya. Pasal 31 melakukan intersepsi atau penyadapan. Pasal 32 mengubah informasi elektronik milik orang lain. Pasal 33 merusak sistem informasi. Pasal 34 menyediakan sandi kode akses atau tracking ya. Yang terakhir itu pasal 35 itu mengubah informasi elektronik dan membuatnya seolah-olah asli. Jadi ini ada beberapa daftar perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang ITE. Ini bisa dibaca ya, apa saja yang dilarang di dalam Undang-Undang ITE. Nah, saya harapkan sih tidak ada yang melakukan perbuatan yang ada pada pasal-pasal itu ya, yang dilarang itu. Lumayan banyak ya, jadi ada beberapa pasal yang diatur ya. Oke, sebentar. Nah, terus apa saja nih jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi? Ya, jadi ada beberapa jenis pelanggaran. Yang pertama itu ada kegiatan hacking atau cracking. Hacking adalah seorang, ini hacking ini sebenarnya kegiatan ya. Orangnya itu hackernya ya. Jadi sebenarnya adalah kegiatan yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi. Jadi hacking itu adalah sebuah kegiatan melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengrusakan ataupun tidak mencuri uang maupun informasi. Jadi hacking atau hacker sama cracker itu beda ya. Kalau hacking itu adalah aktivitasnya, hacker itu adalah orangnya. Begitupun juga cracking dan cracker ya. Cracker itu adalah orangnya gitu. Dan cracking itu adalah aktivitasnya. Jadi hacking itu adalah kegiatan memasuki sistem gitu ya, sistem seseorang atau sistem operasinya, mencari celah keamanannya, terus bisa masuk ke sana, tetapi dengan tujuan dia hanya menelusuri aja gitu loh, hanya observasi aja, ngeliat-liat aja, tanpa harus merusak data yang ada pada sistem tersebut atau pada komputer yang dia masuki tersebut. Tidak mencuri juga ya, tidak mencuri data juga. Itu hacking, kegiatan hacking. Beda sama cracking ya. Nah, cracker istilahnya nih ya, adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi ya, melakukan berbagai macam kerusakan dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Nah, itu bedanya hacker sama cracker. Jadi jangan dikira sama ya. Kalau cracker itu dia masuk ke sistem tapi merusak data gitu loh. Dia merusak data, mencuri data ya. Contohnya misalnya ada sistem informasi akademik yang isinya nilai-nilai mahasiswa. Kalau ada hacker, seorang hacker dia melakukan kegiatan hacking,
Yaitu dia cuman ngelihat aja gitu loh, ngelihat aja data-data orangnya tanpa merubah data tersebut. Dia cuman masuk-masuk aja gitu ke menu-menunya yang ada di sistem informasi akademik. Berbeda sama si cracker ini. Kalau cracker ini dia lebih ke dia melakukan aktivitas cracking itu dia masuk ya, masuk ke sistem informasi akademik, tapi dia ganti tuh semua nilai-nilai mahasiswanya gitu. Dijadiin nol semuanya, dijadiin 100 gitu. Kalau dijadiin nol kan bahaya ya, bisa nilainya tentunya berpengaruh juga sama IPK. Itu kalau cracker. Jadi dia lebih bisa dibilang lebih jahat daripada seorang hacker gitu ya. Nah, ini ada penggolongan hacker dan cracker. Pertama ada recreational hacker, kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurang handalan sistem sekuritas suatu perusahaan. Ini contoh-contohnya misalnya kayak ada website website pemerintah itu diganti sama dia. Jadi ketika orang akses itu ganti jadi nama orang atau nama siapa. Nah, itu dia masuk ke golongan recreational hackers ya, hanya sekedar untuk having fun lah, bercanda gitu ya. Terus kalau yang kedua ini masuk ke criminal minded hackers ya atau cracker. Nah, di sini dia sudah mulai punya motivasi nih orang-orang ini. Mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan finansial ya, sabotase dan pengerusakan data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan banyak orang dalam. Nah, ini sudah tingkat kedua ini dia criminal minded ini sudah pikirannya gimana caranya dia masuk ke sistem terus dapat keuntungan dari sana gitu ya. Jadi kayak membobol mesin ATM gitu. Tapi dengan cara dia jadi membobol sistemnya gitu ya, mengambil uang orang melalui mobile bankingnya, nah, itu sebagai contohnya ya. Kemudian political hackers, aktivis politis ya, melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya. Nah, ini bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Nah, ini udah masuk golongannya ini udah masuk ke politik dia ya. Jadi mainnya dia politik. Kemudian selain hacking, cracking, kemudian ada aktivitas denial of service attack ya, atau DOS attack. Denial of service ini adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada itu tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Nah, ini bahaya nih. Denial of service attack itu mempunyai dua format umum. Yang pertama, memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkan. Yang kedua, menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi lagi. Potong dia ya. Nah, ini dia membuat ini bahaya ya. Dia kalau komputer kita kena serangan DOS ya, denial of service attack ini bisa menjadikan sumber daya yang ada di komputer kita itu tidak bisa kita gunakan lagi. Nah, ini sedikit berbahaya nih. Kayak virus lah, Bu. Iya, kayak virus ya. Contohnya kayak virus. Virus ya contohnya ya. Nah, kemudian ada aktivitas pirasi atau pembajakan. Pirasi adalah pembajakan perangkat lunak. Nah, ini mengutip atau menduplikasikan suatu produk, kemudian menggunakan dan menyebarkannya tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta. Ini banyak banget nih. Ini orang yang melakukan kegiatan pirasi ini banyak ya. Contohnya apa? Seorang menduplikasi program Microsoft Office. Ini padahal Microsoft Office ini harusnya dibeli. Tapi sekarang banyak yang di-crack ya, bisa di-crack lah istilahnya gitu loh. Diambil, diduplikasi, sehingga orang itu seolah-olah bisa pakai gratis. Nah, ini banyak nih yang kayak gini nih. Contohnya ketika seorang menduplikasikan program Microsoft Office, kemudian diinstalasi tanpa membeli lisensi yang sah. Nah, itu contohnya. Ini banyak ini. Selain Microsoft Office, apalagi yang berbayar. Contohnya, jangankan Microsoft Office ya, sistem operasi juga sebenarnya kalau mungkin bisa jujur, sistem operasi yang mungkin kalian gunakan di laptop kalian, yang diinstal sama temennya, itu biasanya hasil dari pembajakan ya. Nggak asli. Kalau asli itu beli lisensinya langsung di Microsoft-nya dan harganya tentunya nggak murah ya, pasti mahal harganya. Rata-rata sih banyak orang yang menggunakan bajakan ya, karena bajakan tentunya lebih murah ketimbang yang asli. Kalau beli yang original itu mahal ya, bisa jutaan harganya. Nah, bentuk pembajakan perangkat lunak itu antara lain, pertama,
memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Yang kedua, soft lifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas, penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, dan download ilegal. Contohnya kayak kita misalnya buka usaha menyewa penyewaan apa gitu ya, Photoshop atau apa. Itu sebenarnya nggak boleh kalau nggak ada izin dari Adobe-nya gitu, perusahaan Adobe-nya ya. Cuman ya yang begitu agak susah mereka ngatur ya, karena kita kan beda benua ya sama yang buat. Oke, terus ada jenis-jenis pirasi ya. Ada jenis-jenis pirasi. Oke, ada jenis-jenis pirasi sekarang. Jadi pembajakan itu dibagi lagi. Pertama ada fraud ya, atau penipuan. Fraud atau penipuan merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Contohnya adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Ini contohnya, misalnya kayak ada situs yang menawarkan lelang gitu ya. Lelang, terus disuruh tuh nginputin kartu kredit kalian, nomor kartu kreditnya. Itu jangan pernah mau ikut-ikutan gitu ya. Apalagi misalnya kayak polling-polling gitu, lucky draw gitu ya. Kadang ada muncul website gitu, pop up gitu atau advertisement disuruh lucky draw. Kalian kayak chat apa namanya tombol terus nanti dia ada barang-barang yang bisa kalian pilih gitu. Asalkan tanda panahnya itu berhenti di mana. Nah, itu nggak usah ikut-ikutan kayak gitu ya. Bahaya. Menang gitu ya, dapat iPhone, disuruh udah nginputin alamat, terus nginputin kartu debitnya, ya nomor rekening lah sebagainya. Itu jangan sembarangan memberikan data ke orang. Terus ada pemalsuan data ya, data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless dokumen dengan menggunakan media internet. Dan ini biasanya diajukan untuk dokumen e-commerce. Nah, ini dia pemalsuan data ya. Ada kasus pemalsuan data juga. Terus ada pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Itu tujuan pornografi ya sebenarnya. Terus ada istilah pedofilia juga. Ini kejahatan yang menyimpang ya secara seksual yang lebih condong ke arah anak-anak. Jadi orang-orang yang suka sama anak-anak itu bisa dibilang pedofilia gitu ya. Membuka situs dewasa bagi orang yang belum layak merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Terus ada computer crime ya. Computer crime ini adalah kegiatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan tidak dengan merugikan pihak lain. Nah, ini sama dengan hacker sih ini ya, computer crime ini. Golongannya tuh kayak hacker juga jadinya dia sama cracker itu. Terus ada illegal content ya. Illegal content ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban hukum. Illegal content itu contohnya hoax ya, berita-berita hoax itu contohnya sebagai illegal content dia. Terus ada infringement of privacy. Ini kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Nah, ini contohnya misalnya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang disimpan secara computerized. Nah, ini ya setelah adanya pelanggaran etika-etika ini itu harus ditanggulangi tentunya. Maka harus dikeluarkan undang-undang, terus dukungan segenap masyarakat, baik itu keluarga atau teman, lingkungan tempat kerja juga ya. Nah, ini ada etika teknologi informasi dalam pendidikan. Plagiat ya. Nah, ini paling sering terjadi plagiat. Plagiat itu adalah aktivitas menjiplak atau mengambil karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Itu kegiatan plagiat. Plagiat juga mempunyai arti sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit
atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Pelaku plagiat disebut plagiator. Nah, di sini menurut Rahayu lagi dalam publikasinya pada tahun 2005 itu ada beberapa hal yang termasuk kegiatan plagiat ya. Yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Nah, ini nggak boleh nih. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain itu sebagai temuan sendiri. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Jadi hasil kerja kelompok gitu, terus kita ngaku kalau kita sendiri yang buat itu nggak boleh. Yang kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya ya. Nah, itu nggak boleh juga. Yang keenam, meringkas dan memfrasekan mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketujuh, meringkas dan memfrasekan dengan menyebutkan sumbernya, tetapi merangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda jelas, misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda, bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan orang lain. Yang kesembilan, mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya. Nah, ini biasanya kalian nanti biasanya di tugas akhir atau skripsi ya. Kalau kalian bikin skripsi itu tentunya kalian membuat sebuah karya ilmiah ya, bisa dibilang ya karya ilmiah. Nah, tentunya kalian ketika membuat itu pasti mengambil referensi dari beberapa sumber. Nah, diusahakan ketika mengambil blok atau alinea dari pernyataan seseorang, itu kalian berikan anotasi ya istilahnya ya. Kalian berikan tanda lah nanti bahwa ini merupakan hasil karya orang gitu, atau ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh orang. Terus juga biasanya kalau apa namanya? Kalau seandainya saya nggak tahu di Bali Dwipa itu apakah menerapkan plagiarisme checker atau menggunakan Turnitin lah istilahnya untuk mengecek tingkat plagiat mahasiswa gitu ya. Tapi biasanya beberapa kampus itu sudah menerapkan beberapa aplikasi. Sebentar loh. Baterai saya habis tapi nggak mau masuk ya. Nah, contoh kegiatannya itu tadi ya. Sorry, soal saya. Sorry ya, saya minum tadi. Suara habis. Oke lanjut. Nah, biasanya beberapa kampus itu sudah menggunakan aplikasi yang namanya Turnitin sama itu tadi yang saya bilang plagiarisme checker ya. Nah, kalau Turnitin itu biasanya digunakan ketika eh, si dosen gitu itu ingin mengecek tingkat plagiasi mahasiswanya gitu. Apakah mahasiswanya itu mengambil sumber dari internet atau dari jurnal-jurnal yang sudah diupload di internet. Itu kelihatan semua di sana. Nah, biasanya nanti berapa persen gitu ya. Kalau di atas 20%, itu biasanya disuruh revisi lagi. Biar bisa di bawah 20% tingkat plagiasinya. Kalau 80% berarti banyak banget tuh dia ngambil atau ngejiplat dari internet gitu. Itu nggak boleh.
ya. Jadi diusahakan nanti ketika membuat sebuah karya ilmiah atau tugas akhir atau skripsi itu kalian banyak memparafrasekan ya. Jadi kalimat orang gitu itu kalian tulis ulang lagi atau ketik ulang lagi menggunakan kata-kata sendiri. Nah, itu biasanya bisa diatur-atur juga nanti urutan katanya gitu ya, biar nggak kena plagiarisme. Gitu. Kalau seandainya di Bali Dipa menggunakan dua aplikasi tersebut ya untuk mengecek tingkat plagiasi dari hasil karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswanya. Nah, kemudian dengan pengawasan yang dilakukan antara lain, ini diawasi juga ya, Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 7. Yang pertama, ya, karya mahasiswa tadi yang saya bilang tadi, skripsi, tesis, dan disertasi dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Nah, itu udah pasti nanti. Kalau kalian nanti bikin skripsi, itu nanti pasti ada tuh. Di depan, paling depan itu ada surat pernyataan ya, atau ya surat pernyataan yang isinya bahwa hasil karyanya kalian gitu ya, atau skripsinya ini memang merupakan hasil saya sendiri gitu. Secara original merupakan hasil karya sendiri tanpa mengambil hasil karya orang lain gitu. Kalau seandainya melanggar gimana? Ya nanti mungkin konsekuensinya yaitu pencabutan gelar biasanya ya kalau di pendidikan gitu. Jadi yang awalnya kalian sudah dapat gelar sarjana itu dicabut lagi gitu. Kemudian yang kedua, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Perguruan Tinggi. Nah, jadi nanti tiap-tiap kampus itu biasanya apa namanya pasti akan menyuruh mahasiswanya itu untuk mengupload jurnal gitu ya, mengupload jurnal atau mengupload hasil karyanya gitu ke repositori biasanya repositori kampusnya gitu. Tujuannya apa? Biar nanti kalau ada orang yang membuat skripsi dengan topik yang sama ya, itu nggak mirip banget itu sama punya orang itu. Jadi kan bisa aja dia browsing gitu, googling gitu, terus di download, ya udah dapat hasilnya gitu. Ya orang itu tinggal ngedompleng aja kalau kayak gitu ya. Maka wajib gitu diupload ya. Terus yang ketiga, sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 dan Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pada seluruh masyarakat akademis. Kita ini ada sosialisasinya dengan Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian dua kali saja. Nah, cara menghindari plagiarisme bagaimana? Pertama pengutipan ya. Ini untuk di lingkungan pendidikan tentunya ketika nanti kalian membuat sebuah karya ilmiah gitu atau buat skripsi. Pengutipan. Pertama menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Itu boleh tuh kayak gitu. Kedua, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai dengan panduan ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Nanti juga di bagian akhir skripsi itu pasti ada daftar pustaka biasanya. Daftar pustaka itu berisi nama-nama pengarangnya, gitu ya, nama-nama orang yang bikin jurnalnya, nama-nama penelitinya. Jadi di mana kalian ambil sumbernya gitu. Nanti itu dicantumkan semua di daftar pustaka ya. Kemudian yang kedua itu ada parafrase. Nah ini yang saya bilang tadi melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Jadi aktivitas parafrase itu apa sih? Aktivitas parafrase itu adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna dari sumbernya gitu ya. Itu dimaksud dengan parafrase. Jadi dia menulis ulang ide atau gagasan orang tersebut, kalimat orang tersebut dengan kata-katanya sendiri itu tanpa merubah maksud dari orang tersebut. Itu parafrase ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan software anti plagiarisme. Ini yang saya bilang tadi, ada Turnitin, dia berbayar ya. Terus ada Grammarly berbayar. Ada www Coffee Fine ya. Coffee Fine itu sifatnya gratis. Ada Fiverr juga dia gratis. Nah, apa sih bedanya yang berbayar sama yang gratis? Nih biasanya kalau yang berbayar itu kalian satu dokumen itu bisa langsung kalian cek tingkat plagiatnya ya. Misalnya jumlah halaman skripsi kalian ada 54 halaman. Kalau kalian pakai yang berbayar, kalian ngecek tuh ke 54 itu bisa ya. Tapi kalau yang gratis itu pasti dibatasi berapa kata ya atau berapa kata biasanya. Mungkin bisa 2000-an atau 1000-an gitu. Jadi kan nggak bisa langsung satu dokumen dibatasi sama dia. Itu sih bedanya yang gratis sama berbayar kalau saya coba ya. Karena ujung-ujungnya tetap orang pasti jualan ya, jualan produk. Ini kan termasuk produk juga nih software anti plagiarisme ini ya.
Kemudian ada menggunakan software manajemen reference seperti Konetea, Situlike, Mendeley. Nah, ini yang sering digunakan itu Mendeley ya biasanya, karena gampang menggunakannya. Ini fungsinya adalah nanti ketika kalian membuat skripsi, misalnya kalian menggunakan aplikasi Mendeley ini, nanti kalian bisa coba cari referensinya sendiri di YouTube atau Google. Apa itu kegunaan dari Mendeley ini? Nah, Mendeley ini nanti fungsinya adalah untuk membantu kalian membuat daftar pustaka biasanya, ya, atau mengutip dari buku itu nanti dia membantu di sana. Nanti bisa coba dilihat bagaimana cara menggunakannya, itu sudah banyak di YouTube ya Mendeley. Ini termasuk membantu sekali nanti ketika kalian membuat skripsi atau tugas akhir kalian untuk mendapat gelar sarjana ini ya. Nah, ini contoh privasi ya, kasus privasi dan keamanan informasi ini ada contohnya nih. Daftar keluarga miskin calon penerima bla 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 gitu ya, desa apa, kecamatan apa, kebutuhan apa. Ini lihat nih. Dia itu ngumumin itu nyantumin nomor kakak sama nomor KTP-nya gitu ya, NIK KTP. Ini kan it's okay. Ini memang dia ngumumin ya, mencantumkan gitu daftar keluarga calon penerima bantuan gitu misalnya. Tapi ini termasuk kasus pelanggaran privasi loh dan keamanan ya. Ini termasuk melanggar ini. Yang ngumumin ini melanggar dia. Yang buat ini melanggar. Kenapa? Ya harusnya nomor kakak gitu ya. Nomor kakak sama nomor KTP ini kan sesuatu yang sifatnya privasi ya. Apalagi isi alamat juga. Nah ini nggak boleh sebenarnya. Kalau nama it's okay lah. Ini loh nomor kakak, nik, alamat gitu. Ini sebenarnya bahaya banget kalau sampai dia nyantumin ini sampai bisa diakses sama orang melalui internet, itu bahaya juga ya gitu. Ini kan termasuk melanggar privasi seseorang. Ini juga contohnya lagi info seputar apa ini? Jadi di apa namanya disensor. Ditemukan dompet berisi KTP, SIM dan kartu kredit atas nama. Ini nggak disensor ya. Kalau di sini kan aslinya disensor, tapi ini sebenarnya aslinya gitu. Ketika orang ini mengupload ini nggak disensor, jadi langsung plug gitu KTP-nya orang, isi namanya. Yang merasa kehilangan bisa japri bla 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 bla. Nah ini dia langsung gamblang gitu ya tanpa menyensor hal-hal yang sifatnya privasi seperti alamat, kemudian nick-nya, foto orangnya juga ya. Kalau foto it's okay lah mungkin bisa ya. Kalau nggak pakai foto kan nggak tahu muka orangnya gimana. Nah yang harusnya disensor itu kan kayak nick-nya sama alamatnya itu kan sifatnya pribadi ya. Terus kasus-kasus seperti ini juga banyak ketika terjadi kecelakaan biasanya. Ada orang kecelakaan tidak sadarkan diri terus ditemukan identitas tuh kadang ada orang ngupload langsung KTP-nya utuh gitu ya. Namanya kelihatan, alamat orangnya kelihatan, nick-nya kelihatan juga. Itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Itu melanggar privasi seseorang atau sama dengan saja orang tersebut membocorkan data pribadi. Nah, ini kegiatan ya mungkin maksud orangnya atau niat orangnya itu baik gitu ya. Cuman ya gitu, masyarakat di Indonesia itu masih kurang kurang disosialisasikan atau kurang gitu kesadarannya tentang keamanan data pribadi gitu ya, tentang privasi ya, keamanan data sendiri. Ini banyak ya kasus-kasus kayak gini ini biasanya kayak ya itu udah tadi ditemukan sebuah STNK, KTP, ATM dan sebagainya itu langsung plug di foto semua, dimasukin ke medsos, di tag itu info Denpasar, info Badung dan sebagainya. Niat orangnya baik mungkin ya, oh biar dia tahu gitu loh kalau ini nih kehilangan gitu. Tapi bukan berarti semua data itu bisa serta-merta dia langsung umbar-umbar di media sosial, itu nggak boleh ya. Itu contohnya. Terus contoh lagi yang sering saya lihat gitu, biasanya orang pakai media sosial, pakai Instagram, di storyin tuh rumahnya. Kalau orang kaya gitu, ada tuh ya orang apa namanya, bisa dibilang sultan gitu, difoto tuh rumahnya, dikasih tuh alamat lengkapnya. Kan kalau di Instagram itu bisa ngasih alamat ya, di tag tuh dikasih lokasi di mana. Mungkin ya it's okay, dia bangga gitu ya sama rumahnya gitu, bangga dengan rumahnya yang besar gitu ya. Bangga sama lingkungannya dia gitu. Bangga mungkin dia bisa bikin rumah seperti itu, mungkin karena hasil jerih payahnya dia, seperti apalah itu mungkin ya, pamer lah sebagainya, ya itu mungkin niatnya dia seperti itu, tapi dia nggak tahu ya, dia mencantumkan lokasi dengan gambar rumah yang kalau ya orang yang mungkin berniat jahat melihat kan tertarik gitu ya. Nah ini kasus ini pernah saya pernah lihat, pernah baca gitu.
kasus di waktu itu sempat di Jakarta atau di mana itu yang kasusnya itu orang meninggal, dia bisa dibilang orangnya orang punya lah dibilang gitu. Rumahnya juga gede banget. Mobilnya itu Lamborghini dan sebagainya, model-model kelas-kelas mobilnya seperti itu ya. Oh, kalau nggak salah yang kasus perampokan itulah pokoknya daerah Jakarta ada perumahannya apa saya lupa. Nah, orangnya ini nih menurut apa namanya menurut beberapa orang gitu ya, menurut beberapa sumber tuh menyatakan bahwa si perampok ini tertarik gitu ya sama untuk merampok orang ini gitu. Itu karena dia rajin mengupload rumahnya gitu ya, foto rumahnya di Instagram. Nah, itu dia rajin mengupload foto rumahnya di Instagram. Semuanya gitu diupload, kondisi rumahnya seperti apa. Terus sama koleksi mobil mewahnya juga ya. Nah, tentunya ini akan mengundang ya. Secara nggak langsung ini akan mengundang orang-orang yang memang punya niat jahat ya. Dibilang kriminal lah, otaknya kriminal gitu kan. Dan akhirnya menurut pengakuan perampok-perampok ini dia memang sudah lama mengawasi rumah orang ini atau si orang ini ya. Dia tahu jadinya jam berapa orang ini nggak ada di rumah, terus jam berapa dia ada di rumah gitu. Ya itu karena itu tadi ditambah lagi dia mencantumkan tuh lokasinya di Instagram itu kan ada fitur nambahin lokasi ya, lokasi rumahnya di mana. Nah itu menurut saya itu bahaya. Sudah pasti bahaya karena sudah kejadian itu ya. Jadi bisa diusahakan ketika kalian mungkin mengupload posisi lagi di rumah gitu. Ya bagaimanapun itu artinya bukan berarti yang bahaya tuh yang orang punya aja gitu. Atau saya bilang rumahnya yang rumahnya bagus, enggak. Bahaya itu bisa mengintai siapapun ya. Jadi ketika kalian mungkin lagi foto di mana gitu, di rumah gitu, tuh ya usahakan jangan menambahkan lokasi lah, ya. Lokasi yang detail apalagi jalan di mana gitu, isi nomor gitu. Buat apa gitu ya? Orang-orang kan jadi tahu alamat rumah kita di mana. Kalau mungkin mencantumkan kelurahan itu oke lah. Kelurahan kan besar ya. Misalnya di mana? Kelurahan Panjar gitu. Panjar kan luas. Nah, yang bahaya tuh ketika kalian mencantumkan jalan gitu ya, jalan apa gitu ya, hati-hati gitu loh. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ini di YouTube contoh kasusnya. Kita coba lihat. Nah, ini contoh kasusnya. Saya setel dulu deh video saya coba ini dulu. Nah, Bisu, nggak ada suara. nggak ada suara ya? Sebentar. Ini gimana kedengeran? Nggak, Bu. Nggak Belum. kedengeran juga.
pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga menjadi viral di Indonesia. Kasus ini juga membawa mereka ke jalur hukum karena terkait pencemaran nama baik dan merugikan perusahaan. Sudah kedengeran suaranya? Belum ya? Sudah, Bu. Sudah. Oh, ya. Sudah, Bu. Nah, ini ada berita tentang Dan ras kasus-kasus tertentu. pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, ini ada dari Prita Mulyasari. Ya, ini memang nggak ada suaranya sih. Nggak ada musik juga. Kisahnya bermula ketika Prita mengeluhkan lewat email terkait perawatan yang diberikan Rumah Sakit Omni Internasional. Prita akhirnya dipenjara setelah kalah dalam gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit tuh. Dia cuman ngeluh, rumah sakit dia nggak terima gitu ya. Karena dianggap pencemaran nama baik. Menang rumah sakitnya. Seolah-olah sekuat kalah lah, Bu. Terus ada Alexander Aan, seorang pegawai negeri menghina suatu agama dengan mengunggah konten berisi penistaan terhadap agama. Aan terkena pasal 156A huruf A dan huruf B dugaan melakukan penistaan agama. Ia pun dijatuhi hukuman pidana 2,5 tahun penjara atau denda sebesar 100 juta rupiah. Ini hati-hati ya. Hati-hati ngunggah konten, jangan sampai menyinggung suatu ras dan agama. Apalagi nih, ini kasus kedua nih. Kasus ketiga apa nih ya? Lama banget videonya. Ah, nih. Yang ketiga ada Florence Sihombing. Ini dia masih mahasiswa ya. Dia membuat status penghinaan yang menyangkut nama baik warga Yogyakarta. Florence pun dibawa ke jalur hukum atas kasus penghinaannya ini. Bikin status dia. Hati-hati bikin status ya. Jangan sampai mengarah ke penghinaan gitu. Apalagi terhadap suatu masyarakat di suatu daerah tuh nggak boleh tuh. Yusniar yang keempat. Yusniar atas dugaan pencemaran nama baik. Yusniar dilaporkan setelah mengupload status menghina anggota DPRD di wilayahnya. Pada akhirnya Yusniar dibebaskan karena status Facebooknya tidak berisi nama dan menerangkan siapa yang dimaksud dalam status tersebut. Menghina anggota DPRD di wilayahnya. Ini baper nih kayaknya. Nyindir ya, Bu. Dia nyindir, Ditanya padahal nyindir. statusnya dia tuh nggak isi nama ya. Orangnya itu siapa, terus siapa yang dimaksud itu nggak ada. Mungkin dia secara umum aja, cuman ya gitu. Tetap bahaya ya. Karena kan bisa dibilang dia jadinya jatuhnya menghina kelompok jadinya kayak gitu. Nggak tahu pejabat aja, Bu, nih. Iya, kayak nggak tahu aja kan. Kita udah tahu dah, tapi diam aja deh. Lebih baik kalau emosi diam aja gitu ya. Yang kelima ada Buniyani. Pasal yang dilanggar Buniyani adalah pasal 24A, 28 ayat 2, dan atau pasal 32 ayat 1. Ah, ini kasusnya dia apa ya? Kurang tahu nih kasusnya si Buniyani. Apa ya kasusnya dia Ini ya? ya. Ahok Tahu kayaknya, sih apa gitu. namanya gitu, pernah viral kayak namanya, tapi dia kasusnya apa ya? Saking Pemilu banyak. kayak ini, bukan pemilu, Bu. Kasus Seingat pemilu saya dia. kayaknya bunyi. Ya, kayaknya. Halo semua. Nah, itu kira-kira ya. Malah iklan Valorant. Nah, tadi sudah gini ya, sudah apa namanya itu sudah kasih contoh-contoh kasusnya, beberapa kasusnya di Indonesia. Oke, kalau begitu ini materi sudah habis berarti. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana ya untuk tingkat privacy atau keamanan, terutama yang inilah ya, yang kasus privacy dan keamanan informasi ini. Pendapat kalian bagaimana sih? Yang ini kan paling sering terjadi nih. Dia mungkin maksudnya baik gitu, mengumumkan gitu, tapi semuanya datanya orang diupload. Kurang edukasinya sih, Bu. Ada nggak cara mencegahnya tuh gimana gitu? Biar nggak gini lagi. Edukasi. Edukasi, Bu, kasih tahu ke yang pihak-pihak. Tahu ya. Ya, biasanya kan begitu bapak-bapak biasanya, Bu. Pejabat bapak-bapak dah tua nggak tahu dia tiba-tiba upload.
benar-benar. Yang paling sering tuh juga ini orang kecelakaan itu biasanya kan, misalnya mohon maaf nih, misalnya dia meninggal gitu di tempat yang kecelakaan ini. Kadang orang moto itu gamblang gitu di-share di Facebook gitu ya. It's okay mungkin dia kalau nge-share-nya di komunitas kayak deep web atau dark web gitu ya. Kan ada tuh komunitas-komunitas orang yang suka ngupload-ngupload foto gore gitu ya. Ya itu it's okay lah ya yang dia ngupload di sana gitu. Tapi yang Ibu herannya Ibu pernah lihat berita gitu orang kecelakaan, kalau nggak salah baru-baru ini gitu kecelakaan di Peguyangan orangnya meninggal. Nah lucunya ya dia ini kan ada keluarganya gitu ya. Keluarganya ini kan mengupload biasalah kalau bapak-bapak ibu-ibu itu kan kadang masih suka update status di Facebook ya. Nah dia ngupdate nih status di Facebook atas kehilangan keponaannya. Ini keponaannya apa? Pamannya yang bikin status gitu ya, bilang ya itulah turut berduka bla 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 bla, tidak menyangka umur keponaannya tuh sependek itu gitu. Nah lucunya di kolom komentar itu kan baca tuh kolom-kolom komentarnya ya. Kadang kalau kita lihat postingan orang dengan komentar yang banyak sampai 200-an kan kadang penasaran ya isi komentarnya apa aja. Kalau Ibu perhatikan memang yang pertama pasti ada ucapan bela sungkawa gitu ya, turut berduka cita gitu, gitulah. Sampai akhirnya paling bawah tuh ada yang ngupload foto si korban gitu ya di status pamannya gitu. Foto si korban. Dia nanya gitu, "Yang ini ya korbannya?" gitu. Dia nanya kayak gitu. Dan itu benar-benar nggak disensor gitu loh. Kelihatan jelas kondisi korban itu seperti apa ya, dia habis kecelakaan gitu ya. Terus akhirnya ada yang komen gitu, adiknya, kalau nggak salah adik korbannya yang komen gitu. Mohon dihapus ya Pak, saya adik korban baru saja kehilangan, tolong jangan di-share atau disebarluaskan foto jenazah gitu ya. Itu jenazah kakak saya gitu. Nah kadang ibu nggak heran aja sih sama orang-orang yang nge-share foto kayak gitu tuh. Artinya secara etika ya, bisa dibilang secara etika beretika nggak sih kayak gitu tuh? Artinya nggak perlulah kita edukasi ya. Kita kasih tahu sebenarnya nggak perlu ya. Ini masalah moral aja lah ya, masalah etika dan moral aja. Masa ini keluarganya loh yang bikin status gitu mengucap artinya dia bela sungkawa terus dia tuh dengan gamblangnya mengupload foto yang bisa dibilang kan harusnya konten sensitif ya, masuk ke konten sensitif konten lah karena ada darah lah apa gitu. Nah dia nggak mikir sampai sejauh itu gitu ya. Artinya apa? Bisa dibilang bagian besar penduduk Indonesia itu menggunakan smartphone, tapi yang pakai itu nggak smart gitu loh. Sebagian besar penduduk Indonesia itu menggunakan smartphone, tapi tidak semuanya smart menggunakan smartphone-nya. Gitu. Dia nggak tahu tuh kapan dia harus nge-share konten begitu gitu. Artinya di halayak publik, pantaskah kamu mau nge-share foto jenazah gitu ya, foto orang kecelakaan. Itu paling sering kalau yang Ibu lihat itu kalau di luar negeri kayak gitu, moto korban aja bisa kena denda ya. Itu kalau nggak salah Ibu dapat lihat videonya, ada orang kecelakaan, ini di luar negeri ya. Dia moto korbannya itu udah dimarah sama orang-orang di sana. Gitu. Kamu nggak punya moral, kamu nggak punya etika deh. Buat apa kamu moto si korban? Mau kamu jual fotonya digituin. Akhirnya dia kena denda. Gitu. Dendanya sekitar $10 waktu. Kalau $10 berarti sekitar 100.000 ya dendanya. 100 atau 140 lah ya. Kalau kita konversikan ke rupiah ke dolarnya. Nah dia di luar negeri itu masih bisa lah untuk masalah seperti itu. Tapi kalau kita di Indonesia tuh dengan gamblangnya gitu loh. Kadang pakai medsos dia nge-share foto-foto jenazah lah orang meninggal lah gitu. Kayak heran aja gitu loh. Ini maksudnya apa? Mau viral atau bagaimana? Mau terkenal atau bagaimana gitu. Buat apa kan gitu ya. Pokoknya paling sering dah tuh kalau ada kasus apa gitu kecelakaan atau kayak waktu ini ada kasus bom yang waktu ini kan ada misalnya nih kayak kasus-kasus bom itu ada korbannya itu diupload dari sebarluaskan foto korbannya. Terus korban apa namanya kayak misalnya waktu pesawat jatuh kadang di Twitter itu banyak ada tuh fotonya bertebaran foto jenazahnya ya. Gitu. Kadang heran aja sama orang-orang yang share itu gitu. Gimana sih artinya etikanya dia, moralnya dulu lah gimana, simpatinya lah, empatinya di mana gitu loh sama si korban gitu. Biasa Bu pansos. Ya, itu dah susahnya ya kalau yang pakai smartphone itu tidak smart atau yang pakai media sosial itu tidak smart ya. Artinya dia menggunakan itu tuh ya untuk pansos gitu.
Nah, mungkin ada yang bisa berikan contoh lagi kasus-kasus yang melanggar keamanan privasi gitu. Ada nggak bisa ngasih contoh? Pinjol biasanya Bu. Pinjol. Tuh, saya pernah Oh lihat iya, di Facebook. pinjol. Dibeberin semua. Iya ya, dibeberin semua datanya ya yang gininya ya. Sampai nomor WA temennya, nomor HP, alamat, foto pakai jas lagi Bu, data Hmm. jelas fotonya dia. Saya sih ketawa ngeliatnya Bu. Ya Ketawa, itu lihat contohnya komennya ya. aja. Yang pinjol itu ya contohnya. Terus ada lagi nggak kira-kira? Ada Bu, kadang dapat telepon penipuan-penipuan gitu Bu. Ya. Kira-kira itu dia dapat nomor kita dari mana ya? Apa jangan konter Nggak tahu, pulsanya itu yang jual-jualnya? Enggak. Ibu saya- curiganya sama konter-konter pulsa itu. soalnya saya pernah Bu ditelepon katanya kakak saya lagi ditangkap polisi, tapi awalnya nggak sebut namanya, cuman bilang ini saudara Anda terkena kasus narkoba, sekarang kita lagi amankan. Terus ditanya, Anda punya saudara? Iya kan? Saya pikir benarannya, saya jawabnya iya benar punya saudara, namanya siapa gitu, tanya namanya, saya kasih tahu gitu. Padahal mereka kan nggak tahu namanya, tapi karena mereka nanya saya kasih tahu, ya udah mereka bilang, nah itu saudaramu yang sekarang ini kami tangkap. Kalau ibu mau, kalau saudara mau saudaranya kakaknya aman, transfer sekian ke nomor ini biar kita atur secara kekeluargaan, kita urus secara kekeluargaan gitu. Pernah saya dapat telepon kayak gitu, udah 3 kali. Ya lebih baik nggak usah ditanggepin. Kamu tanggepin ya? Enggak kan? Yang awalnya sih tanggapin soalnya kirain benar Bu. Tapi kedua ketiga dan lagi. Iya. Aduh. Kalau kayak Ya gitu, pernah juga gitu Bu. pernah juga. Gimana? Ya, pas main game ditelepon terus, dibilang adik saya saat ini masuk rumah sakit. Padahal saya punya adik, tak dengerin aja sih dia ceramah. Oke Pak, oke gitu aja. Sampai dia capek ngomongnya, baru dimatiin sendiri sih. Pokoknya tinggal bilang oke gitu aja pokoknya. Nggak usah lah ngomong apa. Kalau nggak diangkat, biasanya langsung ditelepon terus biasanya. Kayak gitu, penipu-nipu gitu. Apalagi siapa lagi main game kan, terganggu. Ya, benar-benar. Banyak cara sebenarnya. Orang pasti menghalalkan segala cara untuk bisa nipu orang biasanya kan. Kayak nelponin lah, terus pura-pura menang hadiah lah kan. Yang saya paling sering itu udah yang dia tiba-tiba saya dapat SMS, selamat nomor kamu terdaftar di BPJS dan kamu mendapatkan bantuan 20 juta. Mending dia yang makan sendiri kan 20 juta kan. Artinya kita gini aja lah, berpikir aja gitu loh. Masa BPJS ngirim pakai nomor nggak jelas, nomor pribadi begitu kan nggak mungkin. Paling Saya sering juga tuh kayak pernah gitu. tuh sampai itu kehilangan uang sampai berapa 2,5 juta di ATM. Waktu itu di telepon dibilang ATM-nya lagi bersalah. Terus gimana? Saya kira beneran dari orang bank. Udah itu saya kan langsung ke ATM. Udah itu udah dikasih tahu dah sama dia di lewat telepon. Nggak tahu gimana, pokoknya saya ngikut apa yang dia bilang. Ternyata itu Bu, setiap harinya itu ternyata ditarikin 100 buat isiin pulsa sama orang itu. Saya kan ngeceknya setelah 25 harinya, jadi pas udah 2,5 waktu itu hilang. Sudah ke bank, katanya emang nomor itu dan nomor yang saya masukin itu yang di ATM itu nomor itu yang transfer yang narik-narikin gitu loh. Bisa ya Bu? Saya sampai ini dah lemes dah di bank waktu itu. Awal-awal punya M-Banking waktu itu baru-baru bikin ATM. Lumayan ya 2,5 ya. Terus gimana dari pihak bank? Apa ada tanggapan? Maksudnya ada dari pihak bank waktu itu cuma dia kayak ngeblokir
apa tuh namanya, nomornya itu dihubungin dan Rekening. ternyata apa namanya, orang itu dilacak dia di Jawa, Bu. Bisa dilacak di Jawa waktu itu. Nah, langsung dijadiin kasus sama banknya. Ya nggak dapat uang lah, Bu. Bank yang nggak mau tanggung jawab itu. Saya kan kesalahannya istilahnya tuh percaya gitu. Percaya aja kalau Kita itu pihak percaya. bank ya. Iya, percaya jadinya. Pengalaman sih, Bu. Sampai sekarang saya nggak berani pakai m-banking. Oh, karena itu Masih sampai sekarang pakai m-banking gitu ya. Iya, karena kan m-banking nyambung ke nomor handphone kan. Iya, benar-benar. Bisa dia. Yang kayak gitu bahaya sih emang. Makanya kalau udah ada orang tiba-tiba bilang apa, ya jadikan pelajaran lah. Ini kan pengalaman temannya dijadikan pelajaran ya. Siapapun bisa kena gitu loh. Yang punya tentunya kalian kan kalau nyimpan uang itu kan pasti di bank ya, nggak mungkin enggak gitu. Siapa sih zaman sekarang yang artinya nggak punya apa jadinya menjadi nasabah di salah satu bank kan, kalau apa-apa transfer kan pasti lewat bank sekarang gitu. Artinya ini jadikan pelajaran aja gitu. Siapapun bisa kena gitu. Jadi kalau ada orang tiba-tiba bilang gangguan bank apa namanya ATM-nya atau apanya gitu terus mau diperbaiki, tolong kirimkan ini, lebih baik jangan gitu. Jadi lebih baik kalau biar pasti tanyakan saja langsung sama pihak bank gitu. Biasanya sih kalau pihak bank dia nggak akan secara pribadi gitu, pasti dia akan gimana ya bisa dibilang ya. Pasti kitanya akan disuruh ke sana biasanya gitu loh, ke banknya langsung gitu. Bahkan datang ke bank lah atau gimana. Nggak secara artinya langsung kirim ini ya, kirim nomor HP atau apa gitu. Itu hati-hati biasanya. Biasanya Saya sih juga gimana? akun bank resminya biasanya, Bu. Itu udah biasanya SMS. dari yang resmi-resmi itu biasanya gini. Ini Hati-hati soalnya makanya. pas banget, Bu. Saya ini waktu itu kan pertama kali setor tunai, isi maksudnya isi saldo awal kan langsung ke bank. Nah, kira-kira 2 harinya kan saya baru aktifin paginya dan siangnya dapat telepon. Jadi ya, oh jangan-jangan bener nih kan gitu jadinya, Bu. Soalnya pas banget waktunya tuh time-nya pas gitu. Iya benar. Ya kebetulan juga pas juga waktunya ya. Ya itulah artinya ya jadikan pelajaran lah jadinya gitu. Kalau memang kalau ibu sendiri pribadi memang nggak berani juga taruh banyak-banyak gitu uang di bank ya karena kayaknya nggak ada tempat yang aman deh gitu. Kayak waktu ini juga ada kasusnya kan apa namanya orang kehilangan berapa miliar gitu dari salah satu bank gitu. Jadi yang harusnya tempat yang aman aja masih bisa hilang gitu loh duitnya. Gitu. Karena memang nggak ada sistem yang aman kan. Susah apalagi yang sifatnya apa-apa yang pakai alat gitu, yang pakai teknologi, pasti ada celahnya gitu. Orang-orang yang iseng gitu. Ya tadi udah sifatnya jadi cracker gitu ya, pasti akan menghalalkan segala cara gitu. Motivasinya memang cari uang dengan cara mencuri secara digital gitu aja bedanya. Beda sama maling yang ngebobol rumah dia, malingnya ini dia ngebobol sistem, ngebobol teknologi gitu ya. Contohnya kalau ada ATM dibobol tuh mesin ATM kayak gitu dia. Ya dijadikan pelajaran lah ya, pengalaman gitu. Kalau misalnya juga kalian ditawarin apa, disuruh kirim data-data pribadi juga apa namanya dicek dulu orangnya. Ya, kayak saya juga beberapa baru-baru ini juga ada yang menawarkan gitu ya, menawarkan untuk menjadi juri gitu ya. Jadi tolong jadi juri, tapi juri eksternal dia ya. Dia bilang ngakunya dari salah satu instansi yang ada di Bali gitu. Tapi saya komunikasinya via WA. Dia bilang katanya dapat nomor saya dari temannya. Dia minta tolong sama saya buat jadi juri. Terus saya iakan kan, saya iakan dulu. Dia malah setelah itu dia nyuruh gitu ya, dia menginstruksikan saya untuk mengirimkan nomor KTP, NPWP, terus CV lah apalah gitu ya.
Ya itu kan masuknya ke data pribadi ya, udah kayak KTP saya. Saya lihat kan dia minta nomor KTP, terus minta CV, minta apa namanya, minta NPWP gitu. Ini semuanya data-data pribadi nih. Nah, saya belum ketemu sama orang ini. Saya ajak ketemuan dulu kalau gitu gitu. Jadi kalau ada orang yang menawarkan pekerjaan atau apa gitu, terus dia minta tolong kirimin pas foto lah, kirimin KTP, kirimin ini, itu jangan langsung diiyakan gitu, jangan langsung kirim aja gitu, jangan. Tapi di cross check dulu gitu. Kalau bisa ketemu langsung sama orangnya, ajak dia ketemuan gitu. Kalau dia sampai banyak alasan mau ketemuan, udah deh diblokir aja langsung nomornya. Ah, ini orang nipu nih gitu. Tapi kalau dia udah, oh iya, yuk ketemu gitu, ajak ketemuan aja nanti kan kelihatan wajah orangnya kayak gimana gitu. Kalau perlu ya kita minta gitu loh, bukti bahwa dia itu memang dari lembaganya itu gitu, biar nggak sembarangan gitu. Apa buktinya kalau kamu memang dari lembaga tersebut gitu, yang meyakinkan saya bahwa saya tuh berani loh ngasih data saya ini ke kamu gitu. Oke, udah jam berapa ini? 20.31. Ini Zoom lagi ada ngasih hadiah atau gimana ini ya? Tumben biasanya dia ngebatasin 40 menit biasanya. Tadi soalnya bilang dia ada apa sih? Ada hadiah gitu katanya tadi. Diingatin lagi 40 menit. Penipuan kayaknya. Tapi kalau dibilang nipu enggak sih, ini udah jam 8:30 dia belum closing sendiri. Mungkin moodnya bagus, Bu. Lagi bagus ya kayaknya. Ya. Kayak ada pertanyaan mungkin? Bu, kalau menurut Ibu gimana menanggapi tentang ijazah yang sering dipalsukan tuh, Bu? Kan banyak tuh kasus-kasusnya. Kan itu juga termasuk pelanggaran, Bu. Memasukkan ijazah. Kayak gimana itu maksudnya memasukkan iya, ijazah? Ini Bu, kan sekarang ada orang-orang tuh yang aku tahu istilahnya dia itu beli ijazah gitu loh, Bu. Artinya dia nggak sekolah tapi punya ijazah. Oh, yang kayak gitu kasusnya. Kalau kayak gitu sih, ini balik lagi ya. Kalau kayak gitu ya, menurut Ibu sah-sah aja ya. Dia beli ijazah gitu, seolah dia tuh sekolah gitu. Ya ini balik lagi ke apa namanya, ke pemerintahnya gitu yang mengawasi lembaga ini gitu. Kalau orang mau nerbitkan ijazah itu kan harus jelas gitu ya, harus jelas. Dan kalau misalnya nih Ibu anggaplah Ibu misalnya nggak sekolah gitu ya, tidak pernah kuliah, tapi Ibu punya ijazah gitu ya, ijazah terus dengan apa namanya, dengan mendompleng gitu ya, ijazahnya itu ada lembaga siapa gitu namanya, misalnya Universitas A gitu ya, universitas yang ada di Bali lah tentunya, Universitas A gitu ada di Bali, misalnya Universitas Bali Dwipa lah ya, ibu ceritanya jadi alumni Universitas Bali Dwipa, padahal ibu nggak pernah kuliah di sana gitu, tapi ibu punya ijazahnya, ibu pura-pura gitu loh punya ijazah gitu loh, beli ijazah lah istilahnya gitu. Nah ini kan sebenarnya balik lagi ke lembaga itu gitu kan. Kalau menurut Ibu, tiap lembaga itu kan sebenarnya ada yang mengawasi ya. Ada kalau kayak swasta itu kalau nggak salah ada istilahnya dikti lah yang mengawasi gitu. Kita kan ada yang mengawasi kalau lembaga-lembaga pendidikan itu sebenarnya perguruan tinggi itu ada yang mengawasi, sekolah-sekolah itu ada dinas pendidikan yang mengawasi. Terus kalau kayak universitas-universitas itu ada di atasnya juga ada yang mengawasi juga lah tentunya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan, sebuah lembaga tuh nggak bisa sembarangan merilis sebuah ijazah gitu ya. Kalau memang mahasiswa ini nggak pernah kuliah gitu, kan nggak mungkin ya. Itu kan tiap tahunnya itu ada yang audit gitu loh. Sebuah lembaga itu kan pasti ada auditnya ya, ada auditnya, nggak boleh sembarangan, nggak bisa sembarangan. Kalaupun ada kasusnya kayak gitu di Indonesia ya, Ibu rasa ya itu mungkin kampusnya ya kampus abal-abal, mungkin kampus yang nggak pernah ada gitu. Ya kampus buat Kan main-main. bikinnya itu kan di tukang fotokopi, Bu. Nah itu dah. Nah makanya kalau orang lamar kerja itu kan dicek dulu pasti diminta ini ijazah dulu kan. Itu kan pasti dicek dulu sama HRD-nya, benar nggak dia terdata sebagai mahasiswa di sana.
Itu kan ada datanya nanti, data lulusan apa itu kan ada, kalau kamu ngakses itu kelihatan di sana gitu. Misalnya diketik aja, misalnya namamu siapa, Luweh Universitas Bali Dipa. Itu biasanya ada nanti datanya gitu. Itu pasti nongol aja nanti di Google gitu. Ya benar nggak sih apa namanya memang mahasiswa di sini gitu. Terus tiap-tiap ijazah itu kan punya nomornya juga gitu. Tentunya tiap-tiap apa namanya HRD dari suatu perusahaan itu pasti punya cara gitu loh untuk ngecek ini memang lulusan di sini atau enggak gitu. Kelihatan gitu loh ijazah yang palsu sama yang enggak. Walaupun dia buatnya fotokopian, tapi pasti nggak ada deh, nggak berani orang tuh benar-benar apa namanya ngelamar kerja tuh pakai ijazah palsunya, itu jarang sekali sih yang kayak gitu karena pasti akan dicek gitu ya. Kelihatan di sana mana ijazah palsu, mana ijazah yang asli. Makanya tiap ijazah itu ada nomor ya, di pojoknya tuh ijazah tuh ada nomornya tuh, nomor ijazahnya. Dari sana nanti perusahaan itu bisa ngecek kalau nomor sekian ini benar nggak mahasiswa ini memang lulusannya gitu. Registrasi juga ada. Ya, registrasi juga ada gitu. Oh, berarti kayak ini ya, Bu. Apa namanya, tergantung perusahaannya ya, Bu. Soalnya ada ininya apa namanya? Teman saya udah 4 orang itu tuh udah ada yang kerja di luar negeri, ada yang kerja lumayan di tempat yang bagus, itu nggak kuliah, istilahnya beli ijazah gitu loh. Oh, Berarti kan kayaknya nggak dicek kayaknya, Bu, ya, istilahnya perusahaan itu tidak terlalu teliti berarti. Nggak terlalu teliti berarti ya gitu. Balik lagi ke perusahaannya dan hokinya orang itu ya, keberuntungannya orang itu gitu. Kalau beberapa kan, kalau dia nggak hoki ya ketahuan bahaya gitu loh. Bisa dia disuruh ganti rugi lah, bisa masuk penjara karena masuk ke penipuan dia jatuhnya gitu. Pakai jimat ya, Bu. Maaf. Maaf, Bu. Ya. Biasanya dijadikan hanya sebagai formalitas saja, Bu, di dalam perusahaan. Hanya memenuhi persyaratan. Gininya apa? Formalitas gitu. Iya. Ya, bisa dibilang gitu sih ya. Formalitas ya. Tapi sebenarnya apa sih kegunaan ijazah itu sih sebenarnya kalau ngelamar kerja tuh? Kan sebenarnya orang kerja ngelihatnya skill ya nggak sih? Nilainya, Bu, yang dilihat. Nilainya yang dilihat ya, bukan skillnya ya. Padahal kalau nilai kan bisa nyontek ya sama temennya ya, kayak ujian nyontek gitu. Iya, itu dah. Padahal kalau realnya kan pengalaman, banyak orang yang berpengalaman gak sekolah, tapi kan sekarang nilai ijazahnya itu yang penting. Ya, pasti IPK gitu dilihat ya. Iya. Welcome to Indonesia. Terus ada nggak nilainya yang 5? Gitu dah. Padahal harusnya kan skill dilihat ya, skillnya gimana gitu kan ya. Nah, itu juga ngerti lah. Itu balik lagi ke masing-masing perusahaan. Oh ya, untuk pertemuan minggu depan itu kita masuk ke review group presentation ya, sama kayak yang sebelum UTS itu. Jadi Ibu harus bagi kelompok dulu nih sekarang nih. Hampir aja kelupaan. Apa Ibu pakai kelompok yang sebelumnya aja ya, biar gampang ya. Kayak kelompok 1 gitu. Cuman ini Ibu buatin gini dulu deh. Wheel picker dulu deh biar kelihatan untuk bagi gininya ya, materinya gitu maksudnya Ibu. Bu, ada teman yang nggak aktif, Bu. Siapa yang nggak aktif ya? Beberapa Ada orang. Puja. Kan Arum ya, sama... Arum, terus siapa lagi nggak aktif ya? Puja ya, Puja gimana? Nggak ada kabar, Bu. Oke, Sama Puja sekali nih bilangkan dulu. Itu aja kan 2 orang aja kan ya? Yang nggak aktif ya? Berarti totalnya... Iya, Bu, 2 orang. Ada 14 orang. 14 orang. Masa satu kelompok 7 orang kan banyak ya. Satu kelompok 2 orang, 7 kelompoknya kalau gitu. Nggak cukup. Ulangnya dah, Bu. Ulang, Bu.
Bentar, 3, ini 3, ini 3. Oh, ya udah gini aja, tetap 4 kelompok ya. Karena ini kan materinya ada berapa nih? Materinya jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 materi. Ada 5 materi. Kelompok 4. Total kelompok ada 4 kelompok. Ini ada 5 materi. Bentar, Ibu bagi dulu yang ini. Media sosial ini banyak materinya. Cukup 1 orang. Komputer grafik gimana ya? Ini banyak juga. Pertemuan 10. TI pada berbagai bidang. Oh ya, ini yang materi pertemuan 9 sama 10 Ibu jadiin 1 karena materinya dikit. Jadi biar pas 4 gitu. Nah, ini Ibu polling dulu ya. Untuk materi pertemuan 9 itu ada teknologi informasi pada berbagai bidang sama pertemuan 10, tata kelola TI, dan sistem informasi manajemen. Itu materinya. Nah, ini untuk Ibu polling dulu. Nah, ini kelompoknya kalian ya, kan kalian ada 4 kelompok nih. Untuk materi pertemuan 9, 10 itu kelompok berapa dapat nih? Nah, kelompok 3. Kelompok 3 itu kelompoknya ini ya. Nanti Ibu share. Kelompok 3 itu kelompoknya Rosa, Yuliana, Ahmad Apri, sama Tio. Theo Baldus Ola. Nah, itu kelompok 3. Dapat materi pertemuan 9 dan 10. Terus lanjut lagi. Ya, yang ini hilangkan. Lanjut ke materi pertemuan 11. Pertemuan 11 ya, komputer grafik dan multimedia. Ini kelompoknya siapa ini? Satu ya. Kelompok 1 berarti kelompoknya Muhammad Reza, Desnawati, sama Tiantika. Pertemuan 11. Terus lanjut lagi. Nah, ini pertemuan 12, media sosial. Kelompok 4. Oke, berarti media sosial itu kelompok 4. Kelompoknya Luwih, Ketut Rudiantara, Sila, sama Maria ya. Itu pertemuan 12. Berarti sisanya kelompok 2, kelompoknya Yosefa, Lois, sama Niko. Ini pertemuan hari ini dapatnya. Berarti pertemuan ke-13 tentang etika dalam teknologi informasi. Nah, ini Bu share aja. Terima kasih Bu. Semangat deh. Bu stop share dulu deh. Bu, tadi tentang apa Bu? Etika apa Bu? Etika dalam teknologi informasi. Oh iya baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Siapa saya Bu? Lois. Ibu ingat saya jadi terharu. Ibu kirim dulu deh kelompoknya di sini. Buaya. Anak dari mana tiba-tiba nongol? Perasaan tadi nggak ada, sekarang bisa jadi ada. Nah, udah kan kelompok udah, Ibu absen deh kalau gitu.
Pertemuan 13 Arum Alfa ya. Muhammad Reza hadir? Izin Bu, dia pulang Bu. Oh ya, Desnawati? Hadir Bu. Oke, Tiantika Oktiani? Hadir Bu. Hadir Bu. Dangdutan. Yosefa? Hadir Bu. Uja tidak ada kabar ya. Nggak ada kabar Bu. Lois? Buat hadir apa enggak nih? Kabur. Hadir Bu, hadir Bu. Bu, kabur. Hadir Bu, hadir. Kabur Bu. Nikodemus? Hadir Bu. Ya. Nikodemus? Hadir Bu, hadir.